harapan saya sih jangan hanya MBR ya, karena MBR ini sebenarnya masih tidak dijangkau oleh masyarakat miskin. Jadi MBR itu lebih tepat kepada memang hanya untuk berpenghasilan rendah, justru tapi seperti penghasilan yang 6 juta itu kan masyarakat miskin lebih rendah dari itu. Dulu penghasilannya paling hanya 3 juta, sekarang malah dinaikkan menjadi 6 juta, sehingga kepemilikan MBR itu, rumah subsidi itu bukan dimiliki oleh masyarakat miskin tetapi masyarakat rendah atau penghasilan rendah ya. Dan ini harapan saya kepada PLT Gubernur DKI Jakarta dan Kementerian PUPR maupun dengan gubernur-gubernur yang lainnya untuk mendukung penyiapan perumahan untuk masyarakat miskin. Itu yang harus kita carikan solusi bersama-sama. Laporan RAPBN 2024 nanti itu untuk IKN itu kan 50 triliun, kan sangat disayangkan semua dana itu dibuang ke situ, sedangkan banyak rakyat-rakyat ini, masyarakat termasuk di Indonesia ini tidak punya rumah, ya kan? Nah, kalau untuk Pak Supardi pandangannya seperti apa? Apakah RAPBN itu memang harus difokuskan untuk di IKN? Karena kan saat ini kan pemerintah ini lagi memperjuangkan untuk adanya pembangunan sehingga bisa tidak target. Apalagi kan ini kan juga salah satu lah proyek untuk Bapak sebagai ketua asosiasi. Itu bagaimana untuk IKN-nya ini? Ya, jadi kita sih apapun keputusan pemerintah tentu kita mendukung ya, termasuk dalam hal pemindahan ibu kota ke IKN. Tapi kami sangat menyayangkan anggaran yang demikian besar itu lari semua kepada penyiapan infrastruktur pemerintahan, tetapi tidak diimbangi dengan penyiapan lahan perumahan-perumahan untuk masyarakat miskin. Ini yang ingin kita sampaikan kebetulan kepada para wartawan ini kesempatan yang baik adanya forum ini agar sampai kepada Bapak Presiden Jokowi, para menteri, kabinet dan sebagainya, termasuk para anggota DPR di dalam menentukan anggaran IKN itu, tolonglah untuk juga memperhatikan alokasi untuk masyarakat berpenghasilan miskin, bukan hanya rendah ya, tapi miskin gitu. Ini masyarakat miskin ini yang kita perhatikan, Pak. Ini yang harapan kami, karena fokusnya ini menjadi ke IKN, ke pembangunan IKN, tetapi perumahannya jadi berkurang, Pak. Ya, gitu. Ya. Pembiayaan nggak sesuai dengan penghasilan dari rakyat miskin. Misalnya dia punya penghasilan 3 juta, tapi dia ditekan untuk per bulannya harus bayar 6 juta, 7 juta. Ini mau nggak mau kan harus ada bantuan kredit dari pemerintah. Pandangan Bapak bagaimana Pak untuk pembiayaan dalam arti cicilan rumah seperti itu? Karena tadi kan dijelaskan sama Pak Direktur Habitat itu ada ketidakseimbangan antara pembiayaan dalam arti pencicilan itu antara rakyat, kan karena kan targetkan untuk rakyat miskin atau resident, tapi tidak sesuai, berarti kan harus ada otomatis subsidi. Itu seperti apa? Ya, sebenarnya pemerintah sudah memberikan subsidi ya, dalam arti bunga juga sudah dalam arti tidak berbunga, bahkan ini uang pemerintah yang dititipkan kepada bank. Tetapi yang kami amati bahwa masyarakat miskin ini tidak, yang kami amati itu seperti ini ya, pengembang ini mengambil keuntungan sangat tinggi sekali gitu loh. Jadi MBR ini lebih banyak dibangun di pelosok-pelosok, yang kami amati ada ya di Bogor, di Karawang itu pelosok sekali, yang mobil aja susah masuk, artinya menuju ke lokasi itu ya, di lokasinya memang bagus tapi aksesnya memang susah. Jadi tanah-tanah itu sebenarnya sangat murah, Pak. Sangat murah sekali. Nah, sangat murah dengan tanah yang mungkin 100.000 meter persegi, kalau kali 60 paling kan 6 juta. Terus rumahnya itu 30 meter persegi. Kalau 3 meter persegi kalau kali 1.500.000 itu hanya 45 juta. Artinya ini kalau pengembang ini menjual dengan harga 160 itu keuntungannya sudah 50%. Ya. Nah, ini yang pengawasan pemerintah sangat minim, Pak. Ini seharusnya dengan rumah untuk miskin itu 50 kita jual aja dengan 75 juta saja, itu masyarakat miskin pasti mampu dengan penghasilan 3 juta. Tetapi ini kan dijual dengan harga 160 juta. Yang untung pengembangnya bukan masyarakat. Ya, nah ini perlu ini supaya tersampaikan teman-teman wartawan ini, mudah-mudahan dengan media ini kita bisa tersampaikan pesan-pesan kepada
Kementerian PUPR rumah masyarakat miskin lah ya, bukan MBR lagi, masyarakat miskin agar diberikan perumahan yang tadi, dan developernya nggak usah ngambil keuntungan yang terlalu tinggi lah gitu ya kan. Sekarang ini kan MBR harganya di 150 ke atas. Nah, tolonglah paling tidak 100 juta. Kalau 100 juta ya kami yakin, saya kebetulan 20 tahun di developer, saya juga 20 tahun di kontraktor juga, dan sekarang mengurusi masyarakat tukang dan lain sebagainya yang miskin, yang kami seharusnya hitungan kami dengan harga 100 juta itu cukup. Developer sudah untung, kontraktor sudah untung, masyarakat rumahnya mendapatkan rumah yang layak. Izin Pak kuasa. Pembiayaannya ya. Ya. Maaf. Terakhir. Ya. Saat ini untuk di asosiasi Bapak ini lagi menjalankan proyek apa aja dan harapan dari acara ini apa? Ya. Kebetulan kami ini kan asosiasi tukang bangunan ya. Jadi anggota kami khusus profesi tukang bangunan. Nah, yang kami jalankan adalah meningkatkan kesejahteraan tukang bangunan, baik dari sisi penghasilan maupun kami harapkan mendapatkan rumah-rumah yang layak gitu. Nah, di antaranya adalah sekarang ini kami bersyukur sebenarnya ada undang-undang yang mewajibkan seluruh pemerintah, proyek pemerintah termasuk swasta itu mewajibkan tukang bersertifikat. Nah, dengan tukang bersertifikat maka rumah-rumah MBR ini yang kualitasnya mungkin baru setahun aja sudah mau ambruk gitu ya, padahal harganya mahal tinggi. Nah, dengan kita jaga dengan menggunakan tukang-tukang berkualitas, tukang-tukang bersertifikat, kemudian